wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa tajibu qiraatul fatihati bi jam'i hurufiha wa tasydidatiha. Artinya, dan wajib membaca surah Al-Fatihah dengan semua huruf-hurufnya dan tasydid-tasydidnya. Jadi Bapak Saudara, ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam sholat, itu yang harus diperhatikan juga huruf dan tasydidnya, jangan sampai cacat. Sebab ya, yang namanya Fatihah ini rukun qauli. Nah, kalau rukun qauli, maka otomatis huruf dan tasydid harus benar-benar diperhatiin. Jangan sampai ada yang cacat. Satu huruf saja salah atau satu tasydid saja enggak dibaca, ini bisa menjadi persoalan yang besar. Ya, misalnya iyyaka dibacanya iyaka. Ya, kan ini tasydidnya kurang. Ya, enggak dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini jadi permasalahan yang besar Bapak Saudara. Makanya nggak boleh, nggak sah Fatihahnya otomatis kalau kurang tasydid. Bahkan ini bisa berbahaya artinya. Pada minggu yang lalu saya sampaikan tuh bedanya iyyaka dengan iyyaka. Kalau iyyaka na'budu itu artinya hanya kepada engkau kami menyembah. Itu iyyaka jadi maf'ul muqaddam. Ya, jadi hanya kepada engkau na'budu kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Itu yang benar. Tapi kalau nggak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada cahaya matahari kami menyembah, dan kepada cahaya matahari kami minta pertolongan. Tuh, jadi artinya jauh sekali. Jadi iyyaka artinya cahaya matahari. Kalau iyyaka hanya kepada engkau. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, makanya kalau orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah besar. Ya, sebab iyyaka artinya dau'us syamsi. Di beberapa kitab saya baca begitu tuh artinya. Jadi iyyaka kalau pakai tasydid itu artinya hanya kepada engkau. Tapi kalau enggak pakai tasydid, iyyaka itu dau'us syamsi, cahaya matahari. Ya, jadi bukan hanya salah ya dalam bacaannya, tapi dari segi makna udah rusak. Ya, ini bahaya sekali. Makanya kata pengarang kitab, wajib baca Fatihah dengan semua huruf-hurufnya dan tasydid-tasydidnya. Jangan sampai ada yang cacat satupun dari huruf dan tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Walau askoto harfan, kalau ada orang ya menggugurkan satu huruf saja, au khaffafa musyadan, atau meringankan yang mestinya dibaca tasydid, au abdal harfan, atau ada orang yang menggantikan akan huruf biharfin dengan huruf yang lain. Tuh, satu, kalau ada orang menggugurkan satu huruf saja, atau meringankan yang baca tasydid dikagak baca tasydid, atau satu huruf Fatihah diganti dengan huruf yang lain. Misalnya alhamdu, ha dibaca alkamdu. Nah, itu namanya kan huruf ha diganti dengan huruf kam. Enggak boleh. Ya, jadi alhamdu, alkamdu. Nah, ini rusak, nanti cacat bacaannya. Sawaun fi zalika ad-dodu, sama saja pada yang demikian itu huruf dod, wa ghairuhu, atau lainnya huruf dod, lam tasih qiraatuh, maka enggak sah bacaannya. Tuh, itu jawabannya tuh. Ya, jadi tidak sah bacaan orang kalau ya Fatihahnya salah, hurufnya kah kurang, yang mestinya tasydid enggak ditasydidin, atau hurufnya diganti dengan huruf yang lain. Apakah itu huruf dod atau huruf yang lain-lainnya? Ya, jadi enggak sah sholat. Nah, kalau enggak sah sholatnya, ya enggak sah bacaannya, wala sholatuhu, berarti enggak sah sholatnya.
Ya, jadi ketika tidak sah bacaannya, maka otomatis tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena Fatihah termasuk rukun qauli. Sehingga kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak sah sholat seseorang apabila orang itu tidak membaca Fatihah. Nah, ini artinya tidak membaca Fatihah, bisa aja dibaca Fatihah tapi tidak benar bacaannya. Sama tuh, tidak membaca Fatihah dalam arti bukan enggak sama sekali dibaca Fatihahnya. Dibaca si Fatihah, cuma banyak salahnya atau hurufnya salah dibaca. Ya mestinya ha dibaca kaf, mestinya ain dibaca hamzah, mestinya ha dibaca kha. Nah, itu namanya diganti satu huruf dengan huruf yang lain. Maka tidak sah bacaannya dan juga tidak sah sholatnya. Walau lahana lahnan, kalau ada orang salah satu kesalahan yughayyirul makna, yang bisa merubah arti. Mana contohnya? Salah yang bisa merubah arti bacaan. Kadomitai an'amta, mestinya bacanya an'amta, sekarang dibaca doma an'amtu. Ya otomatis ini udah maknanya beda. Kalau an'amta engkau berikan nikmat, tapi kalau an'amtu saya memberikan nikmat. Beda enggak tuh artinya? Beda. Ya, au kasrih atau dikasrokan an'amti, mestinya an'amta dibacanya an'amtu atau an'amti, itu merubah makna. Au kasri kafi iyyaka, atau mengkasrokan kaf lafaz iyyaka, iyyaka dibaca iyyaki. Tuh, ini juga udah merubah arti. Nah, kalau ada orang membaca an'amtu, an'amti atau iyyaki lam yujzihu, maka tidak boleh. Wa tabtulu sholatuhu, dan batal sholatnya in ta'ammada, kalau disengaja. Disengaja mestinya baca an'amta dibaca an'amtu, atau disengaja baca an'amti, batal sholatnya. Itu namanya faktor kesengajaan. Ya, itu nggak boleh. Iyyaka dibacanya iyyaki na'budu, sengaja, batal sholatnya. Ya. Nah, ini yang dimaksud in ta'ammada, maka batal sholatnya. Wa tajibu i'adatul qiraati, wajib diulangi bacaannya illam yata'ammad, kalau dia tidak sengaja. Tapi Bapak Saudara, kalau ada orang kagak sengaja dibaca an'amtu, padahal dia maksudnya an'amta, tapi karena mungkin dia terlepas lidahnya salah dibaca an'amtu, itu tidak batal sholatnya, tapi wajib diulang bacaannya. An'amtu diulang aja lagi an'amta alaihim. Ya, ini karena faktornya tidak disengaja sehingga tidak membatalkan sholat, namun dia wajib mengulangi bacaannya. Wa yajibu tartibu qiraatiha, dan wajib menyusun tertib qiraatnya. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat ketujuh enggak boleh ditukar-tukar. Jadi satu, habis satu dua, habis dua tiga, dan seterusnya. Enggak boleh diacak. 3, 4, ntar baru 1. Nah, itu enggak boleh. Wajib tertib membaca Al-Fatihah. Falau qaddama muakhiron, kalau ada orang mendahulukan yang belakangan, in ta'ammada, kalau disengaja, batalat qiraatuhu, maka batal bacaannya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, langsung dilompat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baru lagi baru habis alhamdulillah ar-rahmanir rahim baru dibaca. Ini namanya diacak bacaannya. Nah, ini kalau disengaja otomatis batal sholatnya. Wa alaihi, dan kewajiban atas orang tersebut istinapuha, yaitu istinaf mengulangi bacaan Fatihahnya.
Wa insaha, kalau seandainya dilupa, lam yu'tad, maka tidak dihitung bil muakhari dengan sebab ditakhirkannya. Wa yabni alal murattabi, dan dia melanjutkan atas susunannya. Illa ayyatula, kecuali kalau waktunya udah cukup lama, fayastaqniful qiraata, maka dia harus memulai mengulang istiqnaf, mulai dari bacaan Fatihah awal lagi. Itu seperti itu. Watajibul mualatu, kemudian wajib lagi mualat. Mualat itu hanya berturut-turut 1, 2, 3, 4 sampai 7. Baina kalimatil Fatihati, antara kalimat-kalimat yang ada dalam surah Al-Fatihah. Fa in akhala, kalau seandainya dia selah-selakan bil mualati, dengan berturut-turut, nuziro, maka dilihat. In sakata, kalau seandainya dia diam, wa talat mudatus sukuti, dan lama masa diamnya, bi an as'ara bi qatil qiraati, bahwasanya itu bisa membuat memutuskan bacaan, au iradi, atau memalingkan bacaan, anha, daripada Fatihah, batalat qiraatuhu, batal bacaannya. Walazimahu istiqnafuha, dan diwajibkan orang itu mengulang kembali Fatihahnya. Jadi kalau seandainya begini Bapak Saudara, ada orang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, lama benar. Setelah itu baru dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari ayat yang pertama ke ayat yang kedua berhentinya terlalu lama. Ini dapat memutuskan mualah. Nah, kalau begitu bagaimana? Batolat qiraatuha, batal bacaan Fatihahnya, sehingga dia harus mengulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, kalau dari Ar-Rahmanirrahim ke Maliki Yaumiddin lama lagi dia, berhenti, baru Maliki Yaumiddin. Itu memutuskan mualat, sehingga batal bacaannya. Dia harus mengulang kembali dari awal, dari Al-Fatihah lagi, dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu begitu. Makanya dari satu ayat ke ayat yang lain, kalau kita mau berhenti, sekedar mengambil napas, cukup mengambil napas. Setelah itu kita membaca lagi. Kalau berhentinya terlalu lama, ini dapat memutuskan mualat. Nah, kalau memutuskan mualat, maka dia wajib istiqnaf, mulain dari awal kembali. Bacanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu begitu. Fa in qasurat muddatus sukuti, kalau pendek masa diamnya, lam yu'athir, enggak berpengaruh apa-apa. Kalau kita dari satu ayat ke ayat yang lain berhenti sekedar ngambil napas, itu namanya pendek. Masa diamnya itu lam yu'athir, enggak berpengaruh apa-apa. Silahkan aja. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, dia berhenti lagi. Tapi berhentinya sekedar ngambil napas, boleh. Tapi kalau berhenti terlalu lama, ini bisa memutuskan mualat, sehingga dia harus mengulang kembali dari ayat yang pertama lagi. Tuh, jadi persoalan seperti ini sampai-sampai nanti kalau kita lagi baca Fatihah, misalnya kita baca Maliki Yaumiddin, kemudian kita bangkis, lalu kita baca Alhamdulillah, itu memutuskan mualat. Makanya kita harus mengulang lagi dari awal. Walaupun kagak batal sholatnya, kita baca Alhamdulillah, namun dapat memutuskan mualat bacaan Fatihah kita, sehingga kita harus mengulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Jadi ketika dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia bangkis lalu dibaca Alhamdulillah, maka otomatis itu dapat memutuskan mualat. Makanya kita kalau lagi baca Fatihah bangkis, nggak usah baca Alhamdulillah, terusin aja baca Fatihah, begitu. Jadi jangan baca Alhamdulillah, jangan. Nah, seperti itu. Kalau ada orang baca Alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah, nah itu udah batal.
ya batal sholatnya. Kenapa? Karena bicara. Yarhamuka itu kapnya muhotomnya kepada orang, yang otomatis batal karena ngobrol namanya. Yarhamukallah, atau ada jawab yahdikumullah, lah batal juga. Yahdikumullah itu kan artinya muhotomnya kepada manusia, ya ini batal. Tapi kalau alhamdulillah doa itu muhotomnya tidak kemana-mana, ya ini doa alhamdulillah, makanya tidak batal. Hanya memutuskan mualat dalam membaca Al-Fatihah. Nah, jadi kalau kita lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bangkit, kita bilang alhamdulillah, batal nggak sholatnya? Tidak batal. Tetapi konsekuensinya memutuskan mualat dalam bacaan Fatihah, sehingga saat itu dia harus mengulangi kembali baca Fatihah dari awal, yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Tapi kalau dibaca yarhamukallah atau yahdikumullah itu membatalkan sholat. Nah, itu yang perlu diketahui begitu. Ya, jadi kalau seandainya ya memang masa diamnya itu sebentar, ya itu tidak berpengaruh apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan berhenti dari ayat pertama ke ayat kedua, ayat kedua ke ayat ketiga berhenti, tapi berhentinya diamnya, sukutnya itu hanya sebentar, sehingga tidak berpengaruh apa-apa. Yang bagus memang dari satu ayat ke ayat yang lain berhenti, bernapas. Kalau kita wasol malah jadi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu jadi makruh. Yang bagus bacanya setiap ayat ya berhenti napas, setiap ayat berhenti napas. Itu yang bagus begitu. Falau qasoda, kalau seandainya ada orang punya maksud ma'as-sukuti bersama diam al-yasir yang sedikit qad al-qiraati, ingin memutuskan bacaan, batalat qiraatuhu, maka batal bacaannya ala sahihi, menurut qaul yang sahih. Karena memang niatnya enggak benar. Ya sukutnya sebentar, cuma niat sukutnya jadi ingin memutuskan bacaan. Ya karena memang dia niatnya ingin memutuskan bacaan, ya batal bacaannya. Menurut qaul sahih alladzi qata'a bihil jumhur, yang ini sudah diputuskan oleh mayoritas ulama, jumhur ya mayoritas ulama. Walau takhallalaha dzikrun, kalau ada orang baca Fatihah disela-selakan dengan zikir, au qiraatu ayatin ukhra, atau disela-selakan dengan bacaan ayat yang lain, au ijabatu muazzinin, atau dengan menjawab muazzin, au fataha ala ghairi imam, atau membukakan atas selain imam, yakni ghalatu sahsin, salahnya seseorang fil qiraati dalam membaca, faradda alaihi, maka dia mengembalikan atasnya, wa kaza lau hamida, begitu juga kalau dia membaca alhamdulillah li utasihi, ya bagi orang yang bersin, batalat qiraatu, batal bacaannya. Tuh begitu. Makanya kita kalau lagi baca Fatihah, tolong jangan disela-selakan dengan zikir. Udah baca aja Fatihah, jangan disela-selakan dengan zikir atau dengan bacaan ayat-ayat yang lain, atau menjawab muazzin. Misalnya kita lagi baca Fatihah, ya ihdinas siratal mustaqim, kemudian muazzin misalnya baca hayya 'alas shalah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Nah, itu termasuk jawab muazzin. Jangan, enggak usah. Ya, kita lagi baca Fatihah dalam sholat, lanjutkan aja. Ya, seperti itu. Ya, sebab kalau seandainya dia melakukan hal-hal tersebut, batalat qiraatuhu, maka batal bacaannya. Sehingga dia harus mengulang kembali. Bukan sholatnya yang batal, tapi bacaan Fatihahnya yang batal. Karena bacaan Fatihahnya batal, maka dia harus mengulangi kembali dari awal. Itu seperti itu. Kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang terkait dengan bacaan imam, boleh Bapak Saudara. Contohnya begini, kita lagi baca Fatihah,
Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kemudian imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan kita sebagai makmum sunnah baca apa? Amin. Padahal kita lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu boleh kita baca amin. Nah, habis baca amin kita lanjutin. Habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa? Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutin aja ihdinas siratal mustaqim. Itu boleh. Tidak memutuskan mualaf dalam bacaan Fatihah kita. Kenapa? Karena kita baca amin itu masih terkait tentang ya sholat kita. Karena kita ngikut imam. Ya, ketika imam baca waladdallin, maka sunnahnya bagi makmum untuk membaca amin. Walaupun kita lagi baca Fatihah, maka kita selingi dulu karena baca amin, itu tidak memutuskan mualaf. Gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam baca waladdallin, kita baca amin. Nah, habis baca amin, kita lanjutin ihdinas siratal mustaqim. Boleh, enggak apa-apa. Apa contoh yang lain? Kita lagi baca Fatihah, kemudian disela-selakan dengan ya perbuatan yang ada kaitannya dengan ngikut kepada imam. Contoh, kita lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba imam baca surah yang ayatnya menunjukkan kepada ya sujud tilawah. Misalnya Alif Lam Mim Tanzil. Ya, baca mustakbirun. Kita lagi baca Fatihah, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam baca mustakbirun. Nah, kemudian imam kan sunnah sujud tilawah, Allahu Akbar. Nah, kita nih makmum yang lagi baca Fatihah, tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya udah langsung aja ya sujud tilawah juga. Nah, sujud tilawah kita baca sajada wajhi lillazi khalaqahu dan seterusnya. Selesai sujud tilawah, kita bangun lagi, imam bangun, Allahu Akbar. Imam nerusin baca tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a dan seterusnya. Maka makmum ngelanjutin bacaan Fatihahnya. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lanjut aja ihdinas siratal mustaqim. Itu tidak memutuskan mualaf. Kenapa? Karena diselingi dengan perbuatan yang ada kaitannya dengan imam. Tuh begitu. Kalau selain yang tidak ada kaitan dengan imam nggak boleh. Seperti kita orang Bangkes bilang alhamdulillah, ada muazin kita jawab. Nah, itu nggak ada kaitannya, sehingga itu bisa memutuskan mualaf, sehingga wajib diulang kembali baca Fatihahnya dari awal. Begitu ya, Bapak Saudara. Nah, ini banyak ya terkait dengan hal-hal Fatihah. Kalau kita perpanjang banyak sekali. Ya, nah ini diantaranya disebutkan di dalam kitab ini. Jadi kalau seandainya disela-selakan yang tidak ada kaitannya dengan masalah imam, itu dapat memutuskan mualaf. Ya, jadi batal bacaannya, bukan batal sholatnya, batal bacaannya, sehingga dia wajib mengulangi kembali baca Fatihah dari awal, dari ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Wa in kana ma takhalala manduban, kalau seandainya sesuatu yang disela-selakan itu disunahkan fi sholati, di dalam sholatnya, kata mini seperti aminnya ya, nah ini boleh kita baca amin, sunnah hukumnya. Nah, makanya itu tidak ya merusak ya mualaf Fatihah kita. Li qiraati imami, karena bacaan imamnya, wa fathihi dan membukanya, alaihi wa su'alihi dan memintanya imam ar-rahmata akan rahmat, wa ta'awuz dan memohon perlindungan, minal azabi dari azab, inda qiraatihi ketika imam membacanya, ayyahuma ayat baik ayat rahmat maupun ayat tentang ta'awuz berlindung dari azab. Kita lagi baca Fatihah sebagai makmum, lalu imam baca surah, di dalam surah itu ada ayat terkait tentang rahmat. Kita nanti ya minta rahmat tersebut, itu nggak apa-apa, dan itu tidak memutuskan mualat bacaan Fatihah. Atau imam baca ayat terkait tentang azab, sehingga kita sebagai makmum disunahkan berlindung daripada azab. Padahal kita lagi baca Fatihah, maka
berlindung daripada azab terkait dengan bacaan imam ya tentang ayat azab, itu pun tidak memutuskan mualat dalam membaca Al-Fatihah. Fala tabtulu qiraatuh, maka enggak batal bacaannya. Alal as-sahih menurut qaul yang paling sahih. Jadi enggak apa-apa, tinggal dilanjutkan saja. Hadza kulluhu, ini semuanya bil qadiri, bagi orang yang mampu ala qiraatil Fatihati, untuk membaca Fatihah. Jadi bagi orang yang mampu membaca Fatihah, maka wajib di dalam sholat dia membaca Fatihah. Sebab nanti ada lagi orang kagak mampu, misalnya belum bisa baca Fatihah, udah belajar belum bisa-bisa juga, maka nanti bisa diganti dengan ya surah yang lainnya. Kalau surah yang lainnya dikagak hafal juga, maka bisa diganti dengan doa-doa, zikir-zikir, seperti misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 7 ya kalimat sebagai ganti 7 ayat. Nah itu boleh. Kalau dia hafalnya cuma subhanallah aja 7 kali, subhanallah 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 subhanallah, ya jadi 7 kali dibaca. Nah ini sebagai pengganti daripada membaca Al-Fatihah. Nah bagi yang mampu membaca Fatihah, maka kewajiban dia untuk membaca Fatihah. Tidak boleh diterjemah itu Fatihah, tidak boleh diganti dengan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena orang itu termasuk mampu membaca Fatihah. Nah nanti bagi orang yang tidak bisa baca Fatihah, baru ada hukumnya tersendiri. Ya, saya kira sampai sini. Nanti baru amma man la yuhsinul Fatihata dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan. Bila saya membaca Al-Fatihah tanpa mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Fatihah seperti yang kemarin kita udah bahas, itu ayat yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita nggak baca a'udzu nggak ada masalah, karena memang ya ayat yang pertama bukan a'udzu tapi Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu itu hanya sunnah saja, begitu. Iya. Ada lagi? Cukup? Iya. Nah kemarin udah dijelaskan, menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa Fatihah itu 7 ayat, wal basmalatu ayatun minha. Bismillah merupakan ayat daripada Al-Fatihah. Maka kita yang bermazhab Imam Syafi'i wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah sementara kalau ada orang yang tidak bermazhab Imam Syafi'i, ya dia punya keyakinan bahwa Bismillah bukan ayat, ya itu boleh-boleh saja. Tapi kita tidak boleh, dan kita juga tidak boleh mengikut imam yang punya keyakinan Bismillah itu bukan ayat daripada Al-Fatihah. Nah seperti itu kemarin udah dibahas ya. Jadi kalau kita ya ngikut kepada imam, imamnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kita yakin dia kagak baca Fatihah, nggak baca Bismillah, nah jangan kita ikutin. Nah makanya kemarin saya udah jelaskan, kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imam bacanya Alhamdulillah, bukan nggak baca Bismillah, dibaca Bismillah tetapi sir, ya baca Bismillah sir, Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kita yakini imam baca Bismillah. Cuma Bismillahnya apa? Sir, sehingga sah kita untuk ngikut imam kepada imam yang bacaan Bismillahnya sir. Dia tetap baca. Tapi kalau kita yakin dia kagak baca, kita bermazhab Imam Syafi'i, nah itu nggak sah. Ya, makanya yakini. Tapi kalau memang kita yakin dia nggak baca Bismillah, jangan diikutin. Ya lebih bagus kita munfarid. Ya kita sholat sendiri. Ya jangan ngikut kepada imam yang baca Fatihahnya nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu.
Ya, silakan Pak Haji. Kalau imam membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, terus kita kan disunahkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu maksudnya dari kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin itu maksudnya bagaimana? Artinya gitu. Iya. Jadi di sana ada pertanyaan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu ada nanya, tapi nanyanya secara kalimat negatif. Alaisa, bukankah, pakai bukankah, itu kalimat negatif namanya nafi. Alaihissallahu, bukankah ya Allah itu adalah zat yang paling bijaksana di dalam menentukan segala hukum. Nah, makanya jawabannya bala. Artinya bala, iya Allah ahkamul hakimin. Tuh begitu. Jadi bala iya. Iyahnya bagaimana? Iya, ya Allah, ya ahsanul hakimin. Enggak boleh dibaca na'am. Kalau dijawabnya na'am berarti Allah laisa ahkamul hakimin. Iya, berarti Allah tidak. Nah, makanya tolong jawabannya bukan pakai na'am. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala. Nah, kalau bala itu artinya positif. Iya, Allah ahkamul hakimin. Tapi kalau na'am, iya Allah tidak, ya ahkamul hakimin. Begitu. Ya, artinya kita menyaksikan. Wa ala zalika, dan atas yang demikian itu minasyahidin, kita termasuk yang menyaksikan. Benar yakin Allah itu ahsanul hakimin. Kita bersaksi bahwa Allah itu ahsanul hakimin, ahkamul hakimin. Ya, itu namanya bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tuh begitu. Di dunia apa di akhirat nanti? Ya, di dunia dan di akhirat. Ya, lebih-lebih di akhirat. Nah begitu. Jadi kita syahid, benar-benar bersaksi bahwa Allah itu ahkamul hakimin. Dan memang ini sunnah. Imam sunnah baca, makmum juga sunnah baca. Nah kalau kita lagi baca Fatihah, kita baca itu tuh ya tidak memutuskan ya mualaf. Ya, jadi kalau imam bilang alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita masih baca Fatihah belum selesai, lalu kita bilang bala wa ana ala zalika minasyahidin. Nah, itu tidak memutuskan mualaf. Setelah itu kita lanjutin aja ya bacaan Fatihahnya yang belum selesai ya. Nah, itulah yang dimaksud. Ada beberapa ayat kalau imam baca, baik bagi imam maupun bagi kita makmum disunahkan membaca doa. Di antaranya itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita baca bala wa ana ala zalika minasyahidin, dan saya termasuk menyaksikan. Ya, bersaksi, kita syahid, kita termasuk menyaksikan Allah itu ahkamul hakimin, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Ya, silakan. Pengalaman Jumat yang lalu kita sholat di Ciledug, Iya. Masjid Al-Madinah CBD. Itu setelah sholat Jumat ada komat lagi. Kemudian sholat 4 rakaat, sholat apa kita juga nggak tahu. Nah ini ada itunya atau gimana? Iya, memang kadang-kadang ada di beberapa tempat masjid begitu. Habis sholat Jumat, kemudian dia sholat zuhur. Itu maksud sholat zuhur itu 4 rakaat sholat zuhur. Nah padahal kita kalau udah yakin sholat Jumatnya udah benar, ya nggak perlu lagi sholat zuhur. Berarti dia meyakini bahwa sholatnya belum sempurna. Ya, sholat Jumat, kemudian sholat zuhur juga. Iya. Dulu pernah terjadi hal seperti ini, pernah ditanyakan sama Mu'alim Syafi'i Azami. Kata beliau, Allah yarham, ya kata Mu'alim Syafi'i Azami, ya kalau kita udah yakin sholat Jumatnya udah benar, udah sah, udah sempurna, kenapa kita ulang dengan sholat zuhur? Begitu. Berarti kalau yang ngulangin dengan sholat zuhur, dia punya keyakinan sholat zuhurnya belum sempurna, gitu. Jadi jangan, kalau kita yakin sholat Jumatnya udah sempurna, udah sah, ya nggak perlu kita sholat zuhur lagi. Dan itu nggak di satu tempat, ada di beberapa tempat, banyak juga.
Nah seperti itu. Habis sholat Jumat diqomat di sholat zuhur. Iya begitu. Iya. Iya artinya dia tetap masih punya kekhawatiran kan begitu. Dia belum yakin. Iya begitu. Ya itulah karena dia belum yakin. Jadi sholat Jumatnya masih ya ragu. Nah kita kalau udah yakin bahwa memang sholat Jumat udah ada 40 orang yang mustautin, ya udah, ya kan begitu. Ya makanya yassiru wala tu'assiru. Ya kalau kita yakin ada mustautin 40 orang, ya udah sah. Yang lainnya nggak mustautin, nggak ada masalah. Nah begitu makanya kalau memang belum ada kewajiban ya nggak usah dilaksanakan sholat Jumat. Nah sekarang udah berani melaksanakan sholat Jumat, diyakini bahwa ya itu udah sah. Nah, dulu jauh tuh dari tahun-tahun berapa saya masih ngaji, ya saya pernah juga nanya sama mu'alim. Ya di daerah-daerah sana dulu tuh ya, banyak juga yang begitu. Ya tapi mu'alim jawabannya begitu. Kalau kita udah yakin bahwa sholat Jumat kita udah sah, ya nggak usah kita sholat zuhur. Begitu ya. Tapi kalau bayar kodo boleh dong? Iya boleh bayar kodo ya. Nah, boleh ya nggak apa-apa. Kalau habis Jumat kita mau sholat kodo zuhur boleh? Boleh, namanya kodo. Habis sholat asar mau kodo asar boleh. Jadi kalau sholat kodo itu kapan aja boleh dikerjakan seperti itu. Cukup. Terima kasih Bapak, Saudara. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, saya memberikan informasi. Ya, beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan rapat terkait tentang pelaksanaan yaitu Maulid di Pondok Pesantren At-Thariq Al-Mukmin Anyer. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 November tahun 2022. Ya. Jadi diharapkan kepada segenap ya jamaah baik yang dari masjid maupun dari musola ya nanti diharapkan ya mudah-mudahan diberikan waktu, diberikan kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa hadir pada peringatan Maulid di tanggal 12 November jatuhnya pada hari Sabtu. Ya mudah-mudahan ya untuk ya pengurus DKM Mushola Nur Ilyasa beserta jamaahnya juga diharapkan mudah-mudahan bisa ikut hadir dalam acara peringatan Maulid tersebut. Dan juga dalam rapat tersebut dijelaskan juga mengingat ya memang cukup besar dana yang dikeluarkan sehingga kami dari panitia juga mohon bantuannya, partisipasinya untuk ya meringankan kegiatan tersebut. Jadi nanti dari masjid, dari musola diharapkan juga untuk bisa memberikan bantuan. Di samping itu juga mungkin nanti dari panitia memberikan proposal secara khusus kepada ya pribadi. Mungkin ada dari musola, dari masjid, jamaah-jamaahnya diberikan proposal secara pribadi. Ya itu nanti apabila Bapak Saudara mendapatkan proposal tersebut ya mohon diterima dan mudah-mudahan apabila ada rezekinya ya bisa memberikan bantuan ya. Jadi mungkin kalau proposal pribadi nanti akan datang kali panitia ke rumah Bapak atau dititipkan ya kepada Bapak nanti. Itu aja informasinya ya, mudah-mudahan apa yang kita akan laksanakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bi sholihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.